Kalau kita bicara MUI itu seakan-akan mengalami reinkarnasi. Jadi berdiri, kemudian mati suri, kemudian bangkit. Kembali kita bersama dari podcast Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur menguatkan akidah, menebar hikmah dan merajut ukhuwah. Pada segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah dari berdirinya Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur, yang juga ada tokoh-tokohnya seperti yang diungkapkan adalah Allahumma yarham almarhum Abdullah Marisi dan kiprah-kiprah yang sudah dilakukan. Nah, kembali kita ingin membahas lebih lanjut berkaitan dengan hal-hal kebangkitan ya Majelis Ulama itu sendiri. Kemudian nanti kita juga akan membahas lebih lanjut bagaimana peran dakwah ini menggunakan media sosial atau digital yang sudah sangat berkembang sekali. Alhamdulillah kita kembali nih memperbincangkan tentang sejarah, yang tentu sejarah itu tidak hanya menjadi apologi. Sejarah tidak bersentuhan hanya pada masalah-masalah romantisme katanya gitu kan, tapi sejarah adalah bagaimana masa dulu menjadi masa kini dan masa datang menjadi panduan bagi generasi kita, bahwa Majelis Ulama ini dengan kiprahnya yang sangat luar biasa. Nah, kita ingin membahas lebih lanjut pakai bagaimana kebangkitan Majelis Ulama ini ketika tadi kan ada pergolakan di internal ya, PKI dan sebagainya seperti itu. Silakan Pak. Betul. Kalau kita bicara MUI itu seakan-akan mengalami reinkarnasi. Jadi berdiri, kemudian mati suri, kemudian bangkit. Di Kalimantan Timur pertama kali resminya itu tahun 1963, itu berdiri. Tetapi 2 tahun kemudian meletus pemberontakan PKI tanggal 30 September tahun 1965, sehingga umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia non-komunis itu memfokuskan untuk menghadapi komunis ini, termasuk Majelis Ulama, sehingga praktis tidak ada kegiatan yang khas seperti yang sekarang ini, karena semua perhatian untuk membentengi komunis, karena komunis ini bahayanya luar biasa. Dan mereka pantang mundur, pantang menyerah sampai mati. Nah, oleh karena itu Majelis Ulama tidak bisa bergerak untuk menghadapi itu. Suasana kebatinannya ketika itu seperti apa ya? Gini Pak ya, kalau sekarang ini kan namanya organisasi kan jadi rebutan ya. Ya. Nah, bagaimana dengan kebangkitan Majelis Ulama seperti itu, yang saya bilang bahasa kebatinannya itu mungkin seorang menyorong, oh Anda saja, oh iya, ya namanya ulama, apalagi pada saat kita ini secara ekonomi masih tertatih-tatih ya pada waktu itu. Iya. Tahun 60-an ini kan kesulitan ekonomi yang luar biasa. Betul. Banyak orang-orang yang kekurangan makanan. Makan nasi bulgur ya. Makan nasi bulgur. Bulgur ya. Ya. Jadi banyak yang hongorodem. Jadi beri-beri, kekurangan vitamin B. Nah, sehingga nggak ada yang berebut mau jadi ketua, itu nggak ada. Nggak ada ya. Apalagi ulama itu Pak, saya kira pantang gitu, karena ada nasihat Rasulullah, la tas'alu 'anil khilafat, janganlah kamu meminta kedudukan, jabatan. Ya, sebab jabatan itu kalau diminta bisa menjadi beban, tapi kalau dipercaya itu akan mendapat bantuan. Tapi mengajukan diri boleh kan, Oke. Kebetulan tidak ada sih mengajukan diri. Semua diajukan. Gitu. Iya. Nah, jadi pada tahun 60-an itu mati suri, kemudian pada waktu
sudah Orde Baru, Menteri Agama Profesor Dr. Abdul Muti Ali, itu dihidupkan kembali Majelis Ulama. Nah, ini dari pusat, ya, kemudian daerah, semua sama-sama mendirikan, membangun kembali, ya. Dari pemerintah, Menteri Agama, kemudian tokoh-tokoh ulama-ulama nasional seperti Buya Hamka, Buya Abdullah Syafi'i, dan lain sebagainya. Kemudian ormas Islam, ada 13 ormas Islam, jadi ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, GUPI, ya, dan sebagainya. Kemudian unsur TNI dan Polri, di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi ikut. Kemudian dari daerah seluruh provinsi diundang. Nah, dari Kalimantan Timur itu diwakili oleh Kiai Haji Sabraniti. Mas Sabraniti. Nah, yang dulu juga pernah menjadi ketua Majelis Ulama di zaman tahun 60-an itu di Bulungan. Oh, di Bulungan. Nah, beliau kan dulu di Bulungan. Iya, iya, iya. Jadi ketika berdiri Majelis Ulama yang terakhir ini, yang sampai sekarang ini, Kalimantan Timur mempercayakan kepada Pak Kiai Haji Sabraniti. Sabraniti. Nah, jadi pada tanggal 26 Juli tahun 1975, itulah pertemuan ulama se-Indonesia, ya, bersama dengan pemerintah, TNI, dan ormas-ormas Islam. Ya. Yeah. Jadi baik. Pada tahun 75 itu, tanggal 26 Juli tahun 75, itu dideklarasikan berdirinya Majelis Ulama. Dan saya katakan, Majelis Ulama yang berdiri tahun 1975 ini, kelahirannya sempurna. Baik. Sebab didukung oleh segala unsur, semua unsur. Ya. Berbeda dengan yang sebelumnya, tahun 63 itu tidak semua unsur ikut. Ya. Baik, baik. Nah, apalagi yang tahun 28 itu hanya Syarikat Islam saja yang mendirikan. Iya, iya, iya. Nah, yang 1975 ini unsur pemerintah, unsur TNI, tokoh-tokoh, kemudian ormas Islam tingkat nasional, terus ulama-ulama daerah. Jadi ini sempurna. Keterwakilan itu, ya, ya. Nah, makanya MUI ini kuat. Dan ini diakui. Produknya diakui secara nasional maupun internasional. Baik. Produk-produk MUI itu diakui secara internasional maupun internasional. Pak Kiai, tentu kan perjalanan itu kita tidak lepaskan dengan peran generasi muda, ya. Nah, seperti apa kontribusi generasi muda di kala itu dan? Oh iya, jadi waktu pendirian ya tadi belum saya sebutkan, di Kalimantan Timur ini pada waktu berdirinya pertama itu dari pemuda muslimin ada, dari pemuda Ansor ada. Normade itu dari pemuda Ansor. Yeah. Oh itu ya. Yeah. Nah, mewakili pemuda Ansor. Nah, Pak Ahmad Normade itu. Ya, jadi kiprah angkatan muda sudah ikut dalam hal ini, dalam pendirian Majelis Ulama ini. Maka sekarang juga kami itu mengharapkan, ya ini dari alumni PKU ini kita upayakan untuk kita perankan. Supaya ada kesinambungan, kan nanti secara sunatullah manusia kan pasti mati. Nah, ketika orang tua ini sudah nggak ada yang melanjutkan. Betul ya. Pak Kiai, berkaitan dengan kiprah Majelis Ulama ini, bagaimana antisipasi perkembangan digital ini, Pak Kiai? Artinya bagaimana ruang-ruang dakwah yang saya bilang tadi di awal itu tidak hanya terbatas pada ruangan tertentu gitu, tapi dampak sebarnya pada masalah. Seperti apa Majelis Ulama melihat perkembangan digitalisasi ini, kemudian untuk perkembangan dakwah yang menggunakan media sosial dan sebagainya itu? Ya, kita hidup dalam negara, dalam masyarakat, ya kita tidak bisa lepas dari perkembangan yang ada dalam masyarakat, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengambil sikap. Dulu ketika Majelis Ulama itu belum membuat podcast, belum punya TV,
hanya melihat waktu itu ya, Iya. melihat adanya narasi-narasi yang tidak benar, ya ada banyak hoax. Nah, Mas Sulam mengeluarkan fatwa tentang bermedsos, ada fatwanya itu. Oh, sempat juga. Sudah ada, fatwa juga. 4 tahun yang lalu sudah, 4 tahun yang lalu. Nah sekarang ini menjadi tuntutan. Betul. Nah sekarang mau tidak mau mesti diikuti, kalau tidak ini kita ketinggalan. Nah, jadi Mas Ulama juga dulu punya majalah, sekarang majalahnya digital. Iya. Oke. Majelis Ulama kan ini beradaptasi ya, Ya, adaptasi. dengan perkembangan digital. Tapi Betul. digitalisasi di sini tidak selamanya ramah menyentuh manusia. Oh iya. Bagaimana Iya. situasinya itu? Makanya tempo hari ada fatwa ya tentang medsos itu. Ya disitulah ada apa rambu-rambu yang harus dipatuhi gitu. Yang sampai nanti melanggar etika, melanggar agama. MUI sebagai kumpulannya para ulama, para zuama, para pemimpin dan cendekiawan. Nah itu kalau di hadis Nabi itu disebutkan al ulama warasatul anbiya. Berarti ulama itu pewaris Nabi. Karena pewaris Nabi, maka apa yang dibawa oleh Nabi, baik itu tampilannya, pemikirannya, aktivitasnya, itu seoptimal mungkin diikuti. Nah, jadi bagaimana Nabi itu berbicara, kita ikuti. Bagaimana Nabi itu berbuat, kita ikuti. Nah, karena sebagai pesan Nabi, maka kita harus benar-benar menjaga ini. Apalagi pesan hadis kan yang pakai ya, alaikum bis sunnati wa sunnati Betul. khulafar rasyidin mahdiyin. Min ashabi, iya. Iya. Jadi bagaimana Rasulullah berbicara itu santun. Sahabat-sahabat bicaranya santun, nggak ada yang kasar. Kasar dengan keras itu beda loh ya. Nah, boleh keras tapi jangan kasar. Boleh tegas tapi jangan kasar. Oke, itu prinsipnya biasanya katanya keras bukan berarti kasar, itulah tegas. Iya. Lembut bukan berarti kelemahan, itulah kasih sayang. Iya, iya betul. Nah, itu yang diajarkan Islam. Ruhama bainahum ya, Pak. Nah, di surat Al-Fatah yang ayat terakhir itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'un 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti itu harus sikapnya itu. Nah, kita ini kan umat Muhammad ya. Maka kita harus asyidda'u 'alal kuffar. Baik. Jadi saklek terhadap kekafiran, ruhama'u bainahum. Tapi sesama muslim kita harus kasih sayang. Baik, bagi kita mau tahu lebih lanjut bagaimana edukasi halal ya. Edukasi halal dari peran Majelis Ulama ini juga termasuk tentang ekonomi syariah. Oh iya, tentang edukasi halal nanti ada segmennya ya. Ya, ada bidang khusus, yakni LPPOM Majelis Ulama itu. Iya. Kalau mengenai fatwa-fatwa berkaitan dengan ekonomi syariah, Pak ya. Ya, tentang ekonomi itu juga nanti ada tersendiri, ada komisi ekonomi syariah dan ada komisi fatwa, itu yang memberikan fatwa-fatwa, dan sudah ada undang-undang keuangan syariah. Nah, itu perjuangan dari MUI. Nah, Pak tanggapan tentang podcast kita ini, Pak Sudah. Mengenai podcast kita ini, saya sangat setuju dan sangat mendukung ini, dan memang lama kami tunggu gimana siapa yang mampu untuk berinisiatif. Saya terus terang aja agak gaptek ya. Jadi ya kita harapkan yang masih muda untuk bisa memprogram. Nah, ini kalau tidak MUI nanti ditinggal orang. Jadi kata Buya Hamka itu kan ulama, ada ulama yang ketinggalan, ada ulama yang meninggal, ada ulama yang ditinggal. Nah, nanti kalau kita tidak bisa mengikuti, kita ditinggal itu. Ketika kita tidak mampu beradaptasi ya dengan perubahan. Ya sering diibaratkan seperti dinosaurus kan. Dinosaurus itu punah karena nggak bisa mengikuti. Nah, maka
Lalu ada istilah yang tadi itu milenial tuh, ada juga ulama milenial. Ya. Gitu. Baik, Ya, baik. insya Allah kita dukung untuk podcast ini dan nanti dikembangkan yang lebih canggih lah begitu. Iya, insya Allah karena kita sadar betul bahwa untuk menjadi sempurna belajar dari ketidaksempurnaan. Betul. Iya, seperti itu, Pak Kiai. Ya. Pak Kiai, harapannya untuk majelis ulama secara umum, Pak Kiai. Ya, secara umum Majelis Ulama Indonesia khususnya Kalimantan Timur, kita mengharapkan supaya kita tetap menjadi pengarah, munadzim dan muharik bagi masyarakat untuk menciptakan, mewujudkan masyarakat yang baik atau khaira ummah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kamu ini adalah umat yang sebaik-baiknya, itu khrijat linnas, yang tampil di tengah-tengah masyarakat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, lantaran kamu mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan kamu yakin kepada Allah. Maka untuk syarat menjadi khaira ummah, 3 komponen ini: 1 amar ma'ruf, 2 nahi mungkar, yang ketiga beriman. Maka itulah yang kita bina, fokus kita 3 itu, supaya umat ini menjadi umat yang berbahagia. Pak Kiai, luar biasa dari penjelasan yang 3 tadi. Nah, terkait ini kan kita bagaimana mempadukan 2 hal, Pak Kiai. Ada yang disebut dengan harokat tajdid dan harokat dakwah. Bagaimana? Ya, jadi harokat dakwah itu Gerakan kita dakwah. gerakan seluruh ya untuk dakwah. Tajdid dakwah itu kita modernisasi ya, dalam dakwah itu. Jadi kalau dulu itu dakwah hanya dengan lesan atau konvensional. Maka sekarang harus mengikuti ini. Pak Kiai, katanya dakwah yang bagus itu dakwah bil lisan, dakwah bil tulisan, dan dakwah bil bingkisan. Ya, itu dakwahnya perusahaan. Iya, kita mau segmen terakhir. Tentu harapan dengan generasi muda kita, Pak Kiai, Ya, sebagai pelanjut dari kelangsungan kelembagaan Majelis Ulama, tentu juga persiapan SDM dari ulama-ulama kita yang muda kan gitu, milenial tadi seperti itu. ya, kita mengharapkan mereka yang sudah kita kirim ke Gontor. Yang perlu kita ketahui, ulama itu mempunyai makna yang luas, bukan hanya sekedar mengetahui ilmu fikih saja, tapi mengetahui ilmu-ilmu yang memang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga termasuk ketika kita mendapatkan serangan oleh kelompok Islamofobia, maka ulama harus bisa menjawab itu. Ya. Ketika kita mendapatkan serangan dari kelompok liberal, ulama harus bisa menjawab itu dengan argumentasi yang bisa mereka terima, bukan pokoknya bukan, tapi dengan argumentasi. Nah, itulah yang di pondok jarang ditemukan. Nah, di Gontor itu para santri yang dididik ini dilatih untuk bagaimana mengcounter itu dengan tulisan, dengan argumentasi itu. Lebih bagus lagi kalau menguasai ilmu alat sehingga bisa menggali sendiri dalam Al-Quran dan hadis, istimbat dalam Al-Quran, istimbat dari hadis. Ilmu alat, nahwu dan sorof itu kan Pak Kiai ya? Ya, tidak hanya nahwu sorof saja, masih banyak. Masih banyak. Iya, ada ilmu hadisnya, mustalah hadis, ya, usul fikih, ilmu tafsir dan sebagainya. Ya, jadi paling tidak kita menyiapkan tenaga-tenaga itu yang bisa menghadapi masa depan. Ya, karena masa depan ini kan makin berkembang ya ilmu ini, nah itu harus bisa mengimbangi itu. Iya, iya. Pak Kiai, kalau bicara masalah generasi muda ini kan biasanya kan sentuhannya ada 3K. K yang pertama itu biasanya kesempatan, K yang kedua biasanya kemampuan,
Yang ketiga namanya keberanian. Nah, ketika mereka ada kemampuan, mereka ada keberanian, tapi tidak pernah dikasih kesempatan. Ya, kita kasih kesempatan mestinya. Ya harus kita kasih kesempatan. Dan memang kesempatan itu kan sedikit toh. Iya. Yang sedikit itu kalau tidak digunakan nanti hilang. Kalau sudah hilang tidak bisa kembali. Nah, makanya yang muda merasa mampu, itu juga harus berani juga. Jangan menunggu diberi kesempatan, tidak, juga harus berani tampil sehingga orang melihat. Orang tua akan melihat. Kalau punya 3 orang anak, orang tua akan melihat, oh ini bakatnya pertanian, saya kasih sawah. Saya punya sawah, saya kasihkan ini. Yang ini tidak bakat pertanian, kamu kerja di sektor jasa saja. Nah gitu. Nah ini juga begitu. Kalau sudah tampil, kita kan bisa membaca. Oh ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini. Tapi kalau nggak pernah tampil, bagaimana kita tahu? Betul. Nah itu. Iya. Gitu. Luar biasa Majelis Ulama untuk pencerahan kepada umat dan generasi muda kita ya. Ya, saya tambah sedikit. Sedikit. Jadi kalau orang tua tidak memberikan kesempatan kepada anak, itu orang tua yang gagal. Makanya dulu saya pernah. Tapi bukan berarti kenakalan orang tua kan? Dalam mengganti dirinya. Bukan berarti itu kenakalan orang tua kan? Bukan. Jadi begini, seorang pemimpin yang tidak menyiapkan calon penggantinya, ketika dia tidak ada nanti akan kalang kabut. Makanya pemimpin yang berhasil, pemimpin yang menyiapkan kadernya. Nah itu, oleh karena itu Nabi Zakaria itu sudah tua sekali, belum punya anak, maka berdoa kepada Allah, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaibah walam akum bitu'aika Rabbi syakiya. Ya Allah, tulangku sudah mulai lemah, rambutku sudah memutih, aku belum punya anak. Yang yarithuni wa yarith min ahli Yakub, yang nanti akan meneruskan perjuanganku dan perbuatan keluarga Yakub. Itu betapa gelisahnya beliau, belum punya anak. Nah, kalau sekarang orang tua nggak mau diganti, gimana itu? Berarti gagal. Nah, jadi kita harus menyiapkan. Yeah. Baik Pak Kiai, luar biasa kita bincang-bincang pada hari ini. Insya Allah ini akan mengedukasi umat dan menjadi perjalanan panjang kita bahwa Majelis Ulama ini tetap berkiprah dalam rangka mencerdaskan umat dan memberikan informasi-informasi yang objektif dan tentu selaras dengan inja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Nah inilah salah satu fungsi podcast kita. Terima kasih Pak Kiai, sehat selalu. Sama-sama, amin. Dan terus semangat. Ya, meskipun itu menjadi teladan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Amin. Ya. Pemirsa, demikian podcast kita pada hari ini yang kita sudah bicara tentang sejarah dan kiprahnya Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur, yang kita sepakat bahwa sejarah itu bukan bicara pada romantisme perjalanan masa lalunya, tapi ada hikmah, ada perjalanan yang kita bisa ambil. Karena itu jangan tinggalkan podcast kami, terus bersama kami, bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, menguatkan akidah, menebar hikmah, merajut ukhuwah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.